Jadi gini, sederhananya begini mungkin ya. Eh, Misalkan kalau n dibagi itu dibagi 8, jangan 8 lah, dibagi 3 sisanya 2 gitu ya. Kemudian kalau n dibagi 4 sisanya 3 gitu. Nah, gampang kan? Nah, n itu bilangan bulat. Jelas dulu ya, n-nya itu apa? N-nya itu bilangan bulat. Bilangan apa, Nak? Bilangan bulat. Ya, bagus. Jadi gini, berapakah n terkecil? Nah, berapakah n terkecil? Pasti banyak. Nah, kalau diganti menjadi n bilangan asli, nah jadi tidak banyak lagi dia. Karena kalau bilangan bulat terkecil kan gimana? Bisa negatif berapapun kan? Kira-kira begitu ya. Nah, konteksnya beginilah mungkin. Jadi kita mau bilangan asli atau bilangan caca lah. Ya, karena mungkin biar bisa masuk 0 juga. Oke. Nah, begini nak. Bisa nggak kalian tahu berapa jawabannya tanpa harus menghitung gitu ya? Menghitung maksudnya ada penurunannya atau gimana? Terbayang nggak angkanya berapa? Berapa ya angkanya itu ya? Ada sebuah bilangan. Berapa? 14? 11. Waduh bagus. Dapat ya? Nah, ternyata kita dapat bahwa n-nya 11. N 11. Oke. How? Bagaimana dapat? Nah, mungkin secara karena n itu dibagi 3 sisanya 2, berarti n itu sama dengan 3 kali suatu bilangan ditambah 2. Gitu ya? Kemudian kalau n itu sama dengan dibagi 4 sisanya 3, n itu jangan 3x lagi, jangan 4x lagi. Dibagi 4 sisanya 3 ya. Jangan 4x lagi. Kenapa? Karena nggak mungkin ada bilangan itu 3x tambah 2 sekaligus 4x tambah, oh ada ya? Mungkin ada tapi hanya satu bilangan ya. Nah, n itu adalah misalnya 4y plus 3 contoh. Nah, gimana cara kita supaya ini bisa diselesaikan? Nah, kita mau coba otak-atik sedikit ya. Kalau misalnya kita substitusi lah, kita samakan berarti 4y tambah 3 sama dengan 3x tambah 2 gitu ya. Nah, sekarang berarti kita punya 4y kurang 3x sama dengan 1. Ini berupa apa berarti? Ini berupa apa? Persamaan garis kan? Ya, persamaan garis. Oke, baik. Coba kalau kita gambarkan persamaan garis ini, berarti dia melalui berapa? Coba ya. Bentar ya, Bapak buat sumbu X-nya. Nah, kenapa hanya seperti ini aja X-nya? Karena kita hanya mau ngambil yang positif saja ya. Oke, view-nya. Nah, view. Oke, baik. Ginilah kira-kira ya. Jadi persamaan garis ini kita mau cari yang bulat ya kan. Gimana cara mendapatkannya ya? Bisa aja pakai cara-cara yang kita gambar lalu ketemu jawabannya contoh gitu. Ada cara lain nggak kira-kira nak? Selain menggambar. Contoh kan ini kan bisa jadi gambar ya. 4x kurang 3 4y kurang 3x sama dengan minus 1 sorry ya. Oke, kurang 1 sama dengan 0. Kurang 1 sama dengan 0. Berarti kalau berapalah x-nya supaya bilangan bulat dia? Kita pilih, biar enak angkanya. Kita masukkan angka-angkanya. Coba, x sama dengan berapa? Misalkan x-nya berapa kita pilih? X-nya 1 ya? Kalau x-nya 1, y-nya berapa? Y-nya 1 kan? Benar ya?
Oke, berarti dia melalui titik 1,1. Nah, katakan 1,1 di mana? Satu titik lagi, karena biar dia di persamaan garis kan minimal ada 2 titik ya. Nah, coba. Berapa lagi X-nya yang bisa? X-nya berapa? Nah. Oh, ada salah. Apa? Oh iya, tambah 1. Oh iya, maaf. Benar-benar ya. Harusnya tambah 1 ya. Berarti kalau tambah 1 bukan 1 lah jawabannya. Berapa lah ini? 2 ya? 3 ya? 3 ya? X-nya 3 ya? Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Minus minus 2 2 ya? 32 ya? Benar ya? Kalau X-nya 3. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 2 kan? Nah, coba yang lain berapa lagi? X-nya berapa lagi yang biar bulat ya? Kalau X-nya 3 bisa. Kalau 3 bisa, harusnya 7 bisa nggak 7? Kalau 7. Hah? X-nya 7, Y-nya berapa? Y-nya 5. Oke, kita udah punya 2 titik, udah cukup lah ya menggambarkan itu ya. Jadi kita gambarkan garisnya itu berarti melalui koordinat 3,2. Nah, di sini 3,2 ya. Dan 7, kita tandai dulu lah ya. Bapak nggak kurang paham. Bapak nggak pakai pentet. Bapak pakai apa, karena laptopnya nggak sanggup kayaknya untuk buka Zoom sekaligus pentet. Daripada nggak jalan, mending pakai ngetik. Ini tadi 3,2 dan satu lagi berapa? Ini 3, 4, 5, 6, 7. 7 gimana? Ini 4, 5, 6, 7 naik ke atas 5 ya tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Itu ya. Nah, kita lihat. Oke, kita gambar. Nah, oke, kira-kira gini lah. Nah, oke, jadi setiap berapa kali dia memotong? Setiap tambah-tambah 4 kan? Memotong dia kan? Bulat-bulat dia, bisa ya? Nah, kayak gitu. Nah, jadi dapat nih. Tapi yang paling kecil katanya kan? Jawabannya berarti X-nya si 3, Y-nya 2. Kalau X-nya 3 berarti jawabannya tadi berapa? Pas ya 11. Wow, bagus. Jadi ketemu ini. Jawabannya 11. Kira-kira begitulah ya. Ternyata kita bisa menyatakan hasilnya itu dalam berupa garis lurus. Paham ya? Paham semua? Ternyata jawabannya adalah berupa garis lurus. Kok bisa begitu, Pak? Kenapa bisa jadi garis lurus? Ya, karena ini kalau kita boleh ketahui kan ini jadi sistem persamaan linear berapa variabel? Ini sistem persamaan linear berapa variabel? Nah, ada variabel n, ada variabel x, ada variabel y. Berarti 3 variabel kan? Nah, sedangkan persamaannya ada berapa? Hanya ada 2. Pasti nggak cukup kan? Minimal 3, itu pun belum tentu ada ya. Jadi kenapa bisa terjadi? Ini kalau kita jelaskan karena sistem yang diperoleh terdiri atas berapa variabel? 3 variabel. Apa itu? N, X, dan Y. Sedangkan persamaan hanya ada 2. Akibatnya apa? Akibatnya solusinya adalah berupa apa? Garis. Oke. Kalau seandainya kalian amati ini, apa yang kalian pahami ini? Nah, ini pemanasannya ini ya. Oke. Kira-kira apa yang kalian lihat? Apa kondisi yang terjadi ini? Bisa nggak kalian temukan hubungan-hubungannya? Wah, gitu. Agak-agak apa ya? Agak-agak dalam sedikit. Skalanya kita kecilin.
Nah, ini ya. Jadi ceritanya Bapak mengganti-ganti lebar dari persegi panjang ini. Nih, ini diganti-ganti lebarnya ya. Lalu ini berubah-ubah tingginya. Nah, coba amati ini. Jalannya di punya kalian? Delay. Apakah masih delay? Masih delay nggak dia gambarnya? Atau gimana? Nah, tapi nanti kalau kalian amati ya barangkali itu yang ada 3 objek kan yang berubah-ubah. Coba menurut si Pogi lah dulu. Pogi, menurutmu apa hubungan antara ketiga gambar ini? Nah, itu dia. Bisa nggak ketemukan? Hah? Wah, apakah itu selalu terjadi? Lihat itu. Nah, oke, oke. Tapi ada kadang naik, kadang turun itu. Nah, apa hubungannya kira-kira? Berapa kali naik, berapa kali turun dia? Wadaw. Berapa kali naik, berapa kali turun dia? Misalnya lagi pertanyaan lagi kan, kapan dia naik, kapan dia turun? Nah, itu. Pertanyaan-pertanyaan situ ya kadang nanti ada kaitannya sangat erat dengan materi kita ya. Padahal ada untuk menggeser di bawah ya. Nah, ini yang pertama ya, masalah keterbagian. Nanti solusinya berupa garis ternyata ya. Oke. Nah, kita tangkap bagian itu dulu, nanti ada berupa garis. Kemudian pertanyaannya gini. Andai kamu punya eh, persamaan. Nah, persamaannya kan tadi 4Y kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini ya. Kita nah, solusi persamaan gitulah ya. Kira-kira solusi persamaan itu apa? Gimana sih cara mendapatkannya? Nah, gitu ya. Kalau dua variabel kan repot ya. Kalau dua variabel nanti solusinya ada banyak kan? Ada berupa garis gitu. Nah, bagaimana jika? Nah, ini kita lihat ya. View. Nah, jadi bagaimana jika kita punya persamaan ya? Misalnya gini. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 kan gitu ya tadi ya. Kalau Y-nya sama dengan 1, itulah ya. Kita mau Y-nya sama dengan 1. Maka kita ingin cari tahu berapa X-nya. Tapi kali ini kita balik ke masa kalian masih belum mengenal aljabar yang rumit lah gitu ya. Kita mau balik ke yang paling sederhana. Logika sederhana, pemakaian menggunakan logika. Nah, begini. Kalau seandainya persamaan awalnya itu tadi adalah 4Y kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Ya. Ketika Y-nya sama dengan 1, berarti kita masukkan aja ya. 4 kali 1, kan begitu ya. Dikurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan lagi, 5 kurang 3X sama dengan 0. Oke, Bapak mau nanya dulu sama si Samuel. Samuel masuk. Oke, Samuel.
Berapalah jawabannya ini? X-nya berapa? X-nya berapa? Hah? Keren kali ya. Bisa dapat ya? Bisa dapat ya? Oke. Kok bisa dapat, Samuel? Maaf ya. Kenapa bisa dapat? Oke, keren, mantap, mantap. Kamu tahu kan gitu ya? Kamu tahu ya jawabannya apa? Kita naikkan lagi. Nah, ini. Kita naikkan, sedikit lagi kita naikkan. Ya. Kita punya persamaan 4x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Berapa x-nya? X-nya berapa? Ada nggak? Nggak ada toh? Dapat? Nggak ada kayaknya. Baik, bagus sekali. Tidak ada. Kok bisa tahu? Kenapa tidak ada? Wah, pertanyaannya gitu. Kenapa tidak ada? Pasti masih bisa dijawab ini. Ya. Kenapa tidak ada? Sederhananya D-nya lebih kecil dari 0. Harusnya. Harusnya begitu ya. Nah, andai saja kamu tidak tahu ini. Dari mana kamu tahu bahwa tidak ada penyelesaiannya? Ya, kan begitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Dari mana kamu tahu bahwa tidak ada penyelesaiannya ini? Gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke logika paling sederhana. Kapan dia itu punya solusinya ada? Kita yakini ada dulu. Kita belum harus tahu angkanya berapa, tapi kita yakin ada. Nah, begini kira-kira. Kita kan udah belajar relasi ya. Melalui Pak Jona kalian sudah belajar relasi. Ya, sudah belajar bukan? Sudah ya. Oke, kita juga sudah belajar logika matematika. Sehingga kamu ketika melihat relasi itu, memahami pengertian relasi itu menggunakan logika matematika jauh lebih gampang. Ya, tapi kalau kamu baca aja, kamu ulang-ulang, waduh ini apa ini? Apa maksudnya? Kenapa begitu? Kenapa namanya relasi antisimetris? Masih ingat kan Pogi? Gilbert masih ingat ya? Kenapa namanya antisimetris? Kenapa namanya simetris? Ekivalensi? Waduh, banyaklah istilah-istilahnya di situ. Nah, yang paling penting adalah kita tahu kenapanya. Nah, itu yang paling penting. Persoalan kalian udah lupa atau tidak, itu hal kedua. Barangkali karena banyaknya materi kalian sudah lupa, nggak ada masalah. Tapi paling tidak kalian mengingat bagaimana peran dari logika matematika waktu itu. Nah, contoh begitu ya. Lalu kita masuk ke istilah ini. Oke, baca dulu Gilbert, apa bacanya? Nah, dari katanya, apa maksudnya trikotomi kira-kira, Gilbert? Kira-kira dari bahasanya lah. Kalau dikotomi, apa kira-kira artinya? Ada dua ya kan? Kalau trikotomi, nah gitu ya. Apa yang tiga gitu kan? Oke. Oke. Jadi kalau kita buat trikotomi bisa bilangan ya. Bisa relasi kita ambil ya.
relasi bilangan pada bilangan ya. Nah, contoh kalau trikotomi bilangan, berarti ada bilangan negatif, bilangan 0, bilangan positif kalau kita mau bagi menjadi 3, contoh. Jadi 3 kan dia? 3 kategori, iya nggak? Kalian lihat 3 nggak ini? 1, 2, 3 nih. Nah, kalau trikotomi bilangan, relasi berarti bisa hanya lebih besar. Apa? Kalau pasangan lebih besar berarti apa? Sama dengan dulu, baru lebih kecil. Akibatnya, kalau kamu punya dua bilangan, kamu selalu bisa. Kalau kamu punya dua bilangan, kamu selalu bisa menentukannya, hubungannya. Nah, contoh gini. Kita punya dua bilangan. Yang pertama Ojias, yang kedua Patrick. Nah, bisa nggak kalian cari hubungannya apa? Kan bingung ya, menghubungkannya pakai apa. Tapi kalau kita bandingkan misalnya, tingginya si Ojias dengan tingginya Peter Irino, bisa nggak dicari hubungannya apa? Apa hubungannya kira-kira? Siapa yang lebih tinggi? Patrick. Nah, contoh gitu ya. Bisa nggak sama tingginya ya? Bisa aja misalnya ya, sama tingginya ya. Oke, jadi gitu. Nah, katakanlah saya tidak tahu sama sekali, saya belum pernah belajar apa sih sebenarnya itu menyelesaikan persamaan. Tapi saya tahu bahwa ketika saya punya dua bilangan, bilangan yang pertama adalah 0, ya, bilangan pertama 0 ini ada angkanya ya. Bilangan kedua adalah 4x kuadrat kurang 3x tambah 1. Loh kok jadi bilangan, Pak? Belum, nah, belum jadi bilangan. Tapi kalau kita ganti x-nya jadi bilangan nggak dia? Iya nggak? Oke, coba kita lihat sekarang. Kita bandingkan dua hal ini. Coba ya, kita lihat. Kemana dia? Oke, ke sini. Nah, kita pertama masuk ke 5 kurang 3x titik-titik 0. Nah, kita mau hasilnya sama dengan, oke? Bisa? Oke, yuk. Nah, andai Bapak tidak sepintar Samuel misalnya. Dia langsung tahu ketika nengok aja nggak usah ngapa-ngapain langsung tahu jawabannya 5/3 Pak. Waduh, bagus sekali ya. Andai Bapak tidak tahu sama sekali harus ngapain menyelesaikan persamaan x tambah x 5 kurang 3x sama dengan 0. Bapak nggak tahu sama sekali. Apa yang Bapak lakukan? Bapak hanya kenal hubungan dua bilangan. Apakah itu lebih besar, apakah lebih kecil, apakah sama dengan. Clear ya? Statementnya clear ya? Bapak mau membandingkannya. Jadi gini, Bapak masukinlah. Oh, gimana jika saya memasukkan angka mana kau mana? Ya, ini. Bagaimana jika saya memasukkan angka X sama dengan 1. Lalu saya input ke dalam informasi yang ditanyakan. 5 kurang 3 titik-titik 0. Apa isinya? Oke, keren. Lebih besar. Lalu saya masukkan lagi. Ya. Oke, saya masukkan. X sama dengan 2. Titik. Apa yang terjadi? Coba. Berarti 5 kurang 6. Jadi apa? Nah, coba bayangkan. Waktu kamu masukkan 1, hasilnya lebih besar. Waktu kamu masukkan 2, hasilnya jadi lebih kecil. Nah, coba. Berarti ada sesuatu di antara 1 dan 2 yang mungkin hasilnya sama dengan 0. Logis nggak kira-kira? Logis nggak kira-kira? Nah, kalau diganti-ganti nih, dibesarin, oh ternyata pasti terjadi perubahan ini. Kita nggak tahu berapa ya, kita nggak tahu berapa. Samuel lebih paham lagi, lebih mantap dia langsung tahu jawabannya. Tapi ketika saya menjawab Samuel,
Sebelum Samuel memberikan jawaban, contoh Samuelnya gurunya gitu kan. Anak-anak, berapakah X yang memenuhi 5 kurang 3X sama dengan 0? Bapak orang yang tidak tahu, Samuel sebagai gurunya, Bapak bilang, "Oh, Pak Samuel, kayaknya jawabannya di antara 1 dan 2." Apa jawaban Samuel? Benar nggak kata Samuel? Sesuai nggak dengan jawaban yang dikatakan Samuel? Samuel bilang 5/3. Bapak bilang di antara 1 dan 3. 1 dan 2. Benar atau salah jawaban Bapak? Benar, sesuai kan dengan apa yang dipahami oleh Samuel. Nah, bayangkan itu saya lakukan juga hal ke sini. Bapak lakukan juga ke dalam konteks ini, ya. Bapak ya gitulah, mengotak-atiknya segala macam gitu ya. Bapak masukkan 1, 2, 3. Ternyata apabila tidak ada terjadi perubahan, ya, apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Nah, loh, kenapa kita berpatokannya ke lebih besar lebih kecil, Pak? Karena lebih gampang, ya. Mencari yang sama dengan ini, ya, lebih sulit daripada mencari yang lebih kecil lebih besar. Paham ya kira-kira ya? Contoh Bapak bilang samamu. Bapak tanyalah, Widya, berapakah bilang yang lebih kecil dari 3? Nah, Widya jawabnya berapa? Maunya Widya, terserah. Sebutkan bilangan yang lebih kecil dari 3. Misalnya. 2. Contoh. Patrick, si Christian misalnya. Jawab dulu Christian yang lain. Ada nggak yang lain Christian? Pasti banyak ya. Christian pasti bisa jawab juga. Kan gitu ya. Yang lain juga pasti bisa jawab. Tetapi, kalau dibilang, berapakah yang menyelesaikan 5 kurang 3X sama dengan 0? Barangkali hanya ada 1. Barangkali ya. Atau tidak ada sama sekali. Contoh yang nomor 2 ini. Oke ya. Nah, sekarang kenapa Bapak panjang lebar menceritakan ini sama kalian? Nah, bayangkan kalau kamu diberikan persamaan yang lebih luas, ya, lebih kompleks. Contoh ya, begini. Contoh saja X tambah 1 kali X tambah 2 kali X tambah 3 kali X tambah 4. Nah, kamu mengharapkan hasilnya sama dengan katakan 4. Oke. Nah, rumit nggak ini jadinya? Makin rumit nggak? Rumit nggak kira-kira nah? Kan makin tinggi, makin banyak uh, derajat pangkat dari seksi dan makin tinggi pangkat dari seksi itu makin kompleks masalahnya kan? Katakan waktu di sini masih bisa pakai diskriminan. Nah ini gimana ini? Gimana ini? Kalau kita punya persamaan seperti ini, how? Kan gitu ya. Maka kita masuk kepada teknik yang namanya coba-coba. Coba-coba bukan berarti mencoba-coba ya. Paham kira-kira? Coba-coba yang pertama dengan mencoba-coba ini paham bedanya? Mencoba-coba ini yang kita masukkan, kita pakai logika kita. Kita gunakan trikotomi itu. Jadi kita men-search, mencari. Dari bilangan berapa sampai berapa kita cari, gitu kan? Manakah yang seperti ini? Contoh gitu ya. Oke. Bapak ganti dulu ke konteks sisa. Misalnya X tambah 1, X tambah 3, X tambah 5, dan X tambah 7. Ya, X tambah 7. Oke, sama dengan katakanlah 3. Nah, oke ya, clear ya. Nah, Bapak ingin men-searching, tapi itulah untungnya generasi zaman sekarang ini ya, sudah kenal namanya teknologi, benar ya? Oke, kita kaitkan ke sini nih, gimana kaitannya Pak? Oke, Bapak akan tunjukkan. Oke, Bapak close dulu dari sini ya. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ayo sama-sama semuanya buka mic-nya, sebutkan. Pertanyaan kita sekarang adalah, ayo buka mic-nya, jangan ada yang mati dulu, baru langsung matikan nanti. Sebutkan dulu persamaannya, ayo. Seluruh anak.
Ya ini yang ini. Coba sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya, iyalah. OJS jangan ketawa. Ayo sama. Semuanya ribut. Bapak mau semuanya ribut. Ayo. Semuanya ribut. Bacakan. 1, 2, 3 ya. Nggak tahan OJS ya kan? Si OJS nggak tahan dia. Oke, kira-kira gitu. Oke, sekarang udah off ya. Jadi gimana gunakannya pakai teknologi? Kita udah tahu prinsipnya. Kita masukkan aja banyak bilangan, lalu kita uji dia apakah lebih besar, lebih kecil, nanti akan dapat. Nah, Bapak akan coba tunjukkan eksperimen Bapak barangkali ya. Bapak sedikit bereksperimen dengan ide sederhana ini untuk mendapatkan untuk soal-soal yang lebih kompleks. Kira-kira gitu ya. Oke. Bapak buka dulu. Sambil menunggu, Bapak stop share dulu. Udah. Ya. Nah, apakah udah mulai bergerak itu layarnya? Udah ada gerakan belum? Bapak sedang share screen sebuah tabel Excel. Sudah ya? Nah, tadi apa X tambah 1 kali X tambah 3 kali X tambah 5 kali X tambah 7, hasilnya maunya berapa tadi? 4 ya? 4 atau berapa tadi? 3 ya? Oke, 3 nih. Oke, sekarang kira-kira menurut kalian, kita kan nggak tahu kan, masih belum tahu ini dari mana sampai mana kan? Tapi Bapak mau mencek dulu misalnya dari 100 sampai 100. Nah, itu keluar dia kan? Bapak ganti di sini aja ya. Nah, ternyata ada 4 nih yang memenuhi. Tuh, bisa lihat ya. Di mana dia berubah posisi berarti jawabannya itu berada di sekitar situ. Paham nggak kira-kira? Sebri paham nggak kira-kira? Nah, paham ya tadi ya? Kita kan hanya mencari aja, oh masukin angka, masukin angka. Kapan kamu berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar, berarti kemungkinan besar solusinya itu ada di antara itu. Nah ini kan ada. Bisa lihat ya. Awalnya dari besar jadi lebih kecil. Ya. Lalu dari lebih kecil jadi lebih besar, besar jadi lebih kecil lagi. Oh dapat lagi. Nah kan gitu ya. Sehingga kita dapat, nah ini pakai ini. Ya ada rumusnya tapi nggak perlu kalian pahami rumusnya, pahami cara kerjanya aja ya. Kalau kalian mau buat sendiri nanti, kalau kalian punya waktu. Nah, jadi gini, akhirnya kita dapat berapa jawabannya? Ada berapa jawabannya? Ada 4. Dan itu berada di antara berapa? Minus 8 sampai minus 7, minus 5 sampai minus 4, minus 4 sampai minus 3, dan minus 1 sampai 0. Sampai di situ bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak anak-anak? Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu kamu masukkan minus 8, mungkin lebih besar. Setelah kamu masukkan minus 7, jadi lebih kecil. Ketika kamu masukkan minus 5, mungkin lebih kecil. Setelah kamu masukkan minus 4, jadi lebih besar. Kira-kira gitu. Prinsip kerjanya begitu. Sama seperti yang tadi. Nah, jadi artinya apa? Mau bagaimanapun persamaanmu, kalau kita pakai prinsip yang tadi, kita selalu bisa punya jawaban. Ya, jawaban gitu ya. Oke, kita mau selidiki dulu di antara minus 5, minus 8 sampai minus 7. Ya. Oke, bisa ya. Berarti kita hanya mau perhatikan dari minus 8 sampai minus 7. Nah, hanya ini kan masih selisih-selisih 1. Gimana kalau kita buat 0,1? Kira-kira bakalan lebih banyak nggak yang dimunculkan? Pasti lebih banyak kan? Paham nggak logikanya, nak? Nah, tadi kan kita udah tahu jawabannya, salah satu jawabannya dari minus 8 sampai minus 7. Sekarang kita mencari di situ, mencari hanya di bagian situ saja. Jadi ibarat itu mikroskop, yang awalnya zoomnya 10 kita kecilin lagi atau dibesarin lagi gitu ya. Sampai dapat paling kecil, nampak lah dia. Ibarat itu bawang atau apa yang sedang kalian amati,
Makin kita berbesar makin nampak kan detailnya kan? Ya, bisa ya. Jadi ini prinsipnya seperti mikroskop itu tadi. Nah, kita kecilin. Nah, jadi makin detail lagi kan? Jadi kita tahu di mana dia. Oh, berarti makin sempit nih. Dari negatif 7, berapa? Negatif 7,1 sampai negatif 7. Oke. Oke, gimana kalau kita kecilkan lagi skop apanya? Kita zoom lagi, itu lagi kira-kira ya. Kita zoom lagi. Dapat lagi. Nah, sekarang jadi berapa? 0,6 sampai 7,05. Nah, sampai sini paham nggak? Paham nggak anak-anak? Coba direspon satu orang aja. Paham, oke. Nah, berarti kita kecilin lagi, tambahin nolnya. Oke, dapat lebih kecil berarti 0,76 sampai 59. Nah, ini 59. Kita kecilin lagi, tambahin. Oke, dari bantu bacanya, udah makin ribet ini. 593 sampai yang ini dilihat ya. Nggak usah yang kanan itu, tapi kalau mau ngecek memastikan bisa di kanan. Nah, 0,92. Kecilin lagi 0,01. Baik. Oke. Ini berarti 24, yang satu lagi 23. Kecilin lagi. Oke, ini berarti 32 sampai 31. Kecilin lagi. Ini kapan berhentinya Pak ya? Sampai komputernya apalah? Gimana? Sampai komputernya sanggupnya di mana? Excelnya sanggupnya di mana menunjukkan? Kan gitu. Nah, kita tambahin nolnya. Nah, dapat lagi berarti 176, 175. Kita kecilin lagi. Oke. Berarti 158, 157. Oke, kita kecilin lagi. Kapan berhentinya Pak? Kita lihat ya sampai kapan nanti dia berhenti. 71 sampai 57. 7. Oke, sampai ini aja. Ini udah makin kecil ya. Oke. Oke, masih ada lagi Pak. Lanjut lagi nak. Kalau masih ada kita lanjut sampai dia berhenti ya. 708 ya. Oke, tambah lagi nolnya. Sekarang di 83 sampai 82. Tambah lagi nolnya, kapan lah berhenti nih ya? Sedikit lagi mungkin. 23 sampai 22. Mana tuh? Loh, nggak ada. Gimana, ada yang salah nggak? Oke. Makanya bantu ini gimana? 0822. Ada yang salah nggak angkanya? Ah, itu dia. Jadi salah. Kalau nggak dibantu ini bisa salah-salah nak. Oke, ini 23 sampai 22. Udah pas ya? 2322 0,01. Oke, masih bisa ternyata. 27 dengan 26. 0,01. Oke, masih ada lagi. Habis ya? Udah nggak bisa lagi? 27 sampai 27. Nah, berarti ini ya, paling dekatnya ini kan? Bisa? Paling dekatnya ini kan berarti? Ini dia kan nggak mau lagi nih. Udah itu kan angkanya lagi, atau mau diperbesarin lagi nih, bisa nggak? Oke. Karena di Excel ini hanya bisa mencapai berapa digit di belakang koma? Sampai inilah berarti 15 digit di belakang koma dia dapat. Gitu ya. Bisa dipahami nak kira-kira? Berarti jawabannya sekitar ini. Minus 7, sekian. Nah, kita berhentilah di situ. Kenapa? Nggak ada lagi yang mau diubah kan? Udah tetap kan dia 27 dengan 27 kan? Iya. Nah, atau kita tambahin kalau mau. Oh, ini 27. Mungkin 65 mungkin ya. Apakah mungkin? Kalau ditambahin satu lagi mau nggak dia?
Nah, jadi